Ini adalah hasil pemupukan joker pada tanaman Jupiter on root. Usia tanam 5 bulan. Kondisi pembungaan rata-rata bercabang. Metode pembungaan juga dibikin bergilir atau bergantian setiap cabang. Itu adalah cabang keempat, cabang ketiga belum. Yang ini cabang kedua. Di cabang kedua, dan kemudian ini adalah cabang pertama. Sedang akan dilakukan percobaan pembuahan bersusun juga. Ditanam pada polybag 30 gitu teman-teman. Oke, karena ada yang minta cara pemupukannya dan dosisnya pupuk joker, maka akan saya buatkan cara dan dosis si pupuk joker tersebut. Tunggu ya. Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun bersama Eros. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Kali ini saya mau membahas mengenai pupuk joker nih teman-teman. Selain itu juga ada beberapa teman yang meminta untuk dibuatkan tutorial penggunaan si pupuk joker. Oke, baik. Sebelum kita membahas tentang penggunaan dan dosisnya, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, pupuk joker itu apa sih? Jadi pupuk joker itu sebenarnya adalah pupuk racikan sendiri ya. Ini bukan pupuk kemasan, bukan pupuk bukan pupuk pabrikan yang dijual umum gitu, teman-teman. Ini, nah, asal mulanya si pupuk joker ini itu dibikin untuk menggantikan beberapa jenis pupuk yang saya pakai sebelumnya tuh. Kalau teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya kan ada campuran pupuk-pupuk tuh, yang teman-teman tahu lah botolnya seperti ini. Nah, karena harga pupuk tersebut udah terlalu mahal, jadi terlalu berat sih untuk bagi saya tuh untuk membeli pupuk tersebut. Nah, akhirnya saya minta bantuan ke salah seorang teman untuk dibuatkan penggantinya atau substitusinya dengan komposisi bahan yang hampir sama dengan harga yang jauh lebih murah. Akhirnya ketemulah si pupuk ini. Jadi pada waktu itu sebenarnya saya udah mau nyerah sih, udah mau males nanam anggur lagi dan beberapa tanaman, dikarenakan harga pupuk mahal. Tapi karena salah seorang sahabat saya tuh, M Jok yang udah seperti saudara di Probolinggo, dia bilang sayang, dan akhirnya diperkenalkanlah saya ke salah satu produsen pupuk. Nah, di produsen pupuk itu akhirnya dia mau menyetujui membuatkan pupuk dengan harga murah sesuai dengan komposisi yang saya minta. Akhirnya ketemulah si joker ini. Nah, buat teman-teman yang membeli pupuk joker, perlu tahu joker itu sebenarnya adalah singkatan dari nama Joko dan nama saya, Eros. Jadi joker. Nah, itu bukan nama pupuk yang dipatenkan ya. Jadi itu baru sebutan aja pupuk untuk komposisi saya ini nih. Gitu. Nah, kalau teman-teman beli biasanya dapat berwarna, ada yang hijau, ada yang putih, juga ada yang kuning. Beda atau sama? Itu sebenarnya sama, teman-teman. Kandungannya sama, cuma bedanya karena teman saya yang memproduksi itu menggunakan pewarna untuk di pupuknya untuk membedain. Tapi kadang-kadang pewarnanya ini bisa habis dan ada warna-warna tertentu yang masih stoknya banyak. Untuk melakukan penghematan, jadi dia ngelakuin pewarnaannya itu tergantung bahan yang masih ada. Jadi teman-teman suka dapat yang warna putih, yang dapat warna hijau, biru, atau warna kuning. Jangan takut, itu adalah komposisinya sama ya teman-teman ya.
Nah, bahkan yang sekarang juga udah mulai lebih dibagusin lagi. Jadi dibuat nanti modelnya nggak seperti ini lagi nih. Nanti yang joker yang baru itu akan bentuknya seperti granul. Granul lebih padat ya. Tapi tetap aja dia soluble di air. Oke. Itu sekilas tentang si pupuk joker, teman-teman. Nah, pupuk joker itu sendiri itu sangat rentan sama udara karena fosfatnya gampang sekali dia teroksidasi. Jadi gampang dia mencair, teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman beli dalam jumlah banyak, baiknya disimpan di dalam wadah yang kedap seperti ini untuk mengurangi resiko dia menjadi cair, teroksidasi. Gitu, teman-teman. Nah, tujuan si pupuk joker sendiri waktu itu dibuat itu karena ingin mempermudah siapapun yang mau menggunakan pupuk ini. Jadi pupuk ini nggak ada fase-fasenya nih, nggak ada fase generatif, vegetatif, nggak ada. Ini adalah bisa dipakai untuk semua fase tanaman, ya teman-teman ya. Jadi jangan tanya ini untuk pembuahannya atau ini untuk bibit ya, nggak. Saya gunakan itu dari bibit sampai buah sampai balik lagi menjadi persiapan pembuahan. Saya pakai itu terus, ya. Udah dilihat di tadi di apa namanya di awal video ini kan, nanti teman-teman lihat tuh itu ada pembuahan yang berjenjang. Ada yang udah jadi buah besar, pentil, dan kemudian ada masih bunga dan ada persiapan untuk dibungakan. Pupuknya masih sama, ini aja satu, ya. Kemudian pupuk ini juga dibikin untuk membuat teman-teman itu mudah. Jadi kalau selama ini kita pakainya gram-graman, nah berhubung banyaknya teman-teman yang nggak punya timbangan dan selalu mempertanyakan berapa sendok sih. Oke, saya kasih tahu. Jadi untuk si joker ini, sebentar ya. Jadi untuk si joker ini biasanya saya menggunakan sendok, tapi sebelumnya udah kita kalibrasi dulu. Jadi sekitar 1 sendok itu sekitar 12 gram lebih, teman-teman. Nah, bisa dilihat nih di sini nih. Jadi penggunaannya itu adalah 1 sendok yang hampir penuh seperti ini. Dia nih, kalau dia kepenuhan begini, ini 16. Tapi kalau kita lakukan press agak susah, soalnya saya biasanya menggunakan 2 tangan, jadi sekarang harus 1 tangan. Nah, ini press seperti ini kira-kira sebentar 12. Tuh, sekitar 12 gram. Oke, jadi dosis yang teman-teman tanyakan, maaf ya, rumahnya ini berantakan nih untuk area spot kebun saya nih. Jadi saya pakainya itu adalah ember 12 liter seperti biasa, seperti zaman dulu. Ini kalau teman-teman lihat video berapa tahun yang lalu pemupukan anggur, nah ini embernya masih sama nih, ember yang ini juga. Jadi saya pakainya itu adalah 3 sendok, teman-teman. Seperti ini 3 sendok dengan asumsi bahwa setiap sendoknya itu 12 gram lebih kurang ya, dikalikan 3 itu 36. Nah sedangkan air ember ini 12 liter, jadi perbandingannya itu setara dengan 3 gram per liter air, teman-teman. Nah si pupuk joker ini bereaksi dengan baik di kisaran komposisinya ya, itu 3-4 gram per liter air. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai embernya 6 liter tinggal disesuaikan. Kalau 6 liter berarti cukup perlu berapa sendok ya? Setengahnya itu dari 3 berarti sekitar 1,5 sampai 2 sendok makan. Karena bisa untuk sampai 4 gram kan. Gitu teman-teman. Nah, untuk pemberiannya kita bisa berikan dia itu seminggu sekali, tapi sebenarnya yang disarankan adalah seminggu 2 kali, teman-teman. Nah ini 12 liter.
Oke, lihat, bisa lihat endapannya udah menghilang. Jadi pupuk joker itu soluble teman-teman, atau dia tidak ada endapan, sedikit endapan. Sebenarnya soluble itu tidak ada endapan. Yang teman-teman lihat kotor-kotor ini sebenarnya ini selang saya ini udah mulai kotor nih, udah mulai ada lumut-lumutnya. Nah, penerapannya seperti apa? Jadi penerapannya itu ke setiap ke pohon itu tergantung sama ukuran medianya teman-teman nih. Jangan terpaku harus berapa banyak. Jadi misalnya gini, sesuaikan sama luasan medianya. Seperti itu. Itu cukup 1 liter. Karena nggak mau kalau misalnya saya nggak mau ribet, ini kan 1 gelas ukur ini 1 liter lebih ya. Dan kalau kita ukur satu-satu kan susah. Seperti ini. Udah. Nah, ini juga salah satu hasilnya nih. Ini adalah tunas air dengan sulur yang berbunga. Tuh. Bisa jadi buah nggak? Bisa. Itu teman-teman. Oke. Ini juga sebesaran ini 1 liter. 1 liter lebih ya. Nah, contoh. Saya juga pakai ini di pohon cabai. Ini nggak perlu 1 liter, secukupnya aja. Ini sekitar 1/4 sampai 300 ml. Ini juga sama pohon cabai saya nih. Ini sama. Oh, udah gitu. Simpel kan? Ini bunganya. Tuh. Oke, saya rasa udah jelas pemberian pupuknya. Jadi teman-teman tinggal lanjutin aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan coba lihat dan bantu jawab. Oke teman-teman, itu dulu. Sampai jumpa lagi di video lainnya.